Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Untuk lanjutan cerita Pak Yanto, kita pending dulu ya, menunggu kiriman cerita dari Bang Hendra Supriyatna. Dan kali ini ada segmen Alam yang Lelembut, di mana saya akan membacakan kisah nyata yang pernah dialami seseorang bersinggungan langsung dengan alam lelembut ataupun makhluk gaib. Ada yang masih ingat cerita pendakian Bang Dels dan Bang Bani mendaki di Tampomas untuk mencari sumber air demi menolong temannya Jaka yang kena santet? Nah, sebelum mendaki itu kan mereka sempat kedatangan 3 orang pemuda yang akan memancing dan meminta izin untuk mengambil laron. Namun ternyata sekembalinya Bang Del dari Tampomas, 3 pemuda tersebut dinyatakan hilang dan mengalami nasib tragis. Seperti apa cerita lengkapnya? Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Dels dan Kunyit. Tentunya ada juga Bani, si tukang astronot. Saya mau ceritain tentang 3 orang pemancing ketika habis turun dari Gunung Tampomas. Masih inget nggak? Kalau yang nggak inget bisa cek lagi ya videonya. Waktu itu selesai isya, Kunyit dengan style rockernya yang mirip Bani, celana jeans robek-robek di lututnya, dan kaos bertuliskan nama band luar negeri favoritnya, Oasis, di depan dadanya, dan tidak lupa lengan kaosnya digulung sedikit. "Bang, ada apa sih? Mak-mak sama bapak-bapak keliling kampung bawa peralatan perang. Itu tuh peralatan dapur panci penggorengan dipukul-pukul, berisik banget, muter-muter di kampung. Ada 3 orang hilang deh katanya." "Oh iya Ban, kayaknya ketiga orang yang minta izin buat ngambil larung ke gua deh waktu itu. Ciri-cirinya sama. Apa mereka ya?" "Meneketehe." Tiba-tiba Bani bilang, "Dek, mau bakso nggak?" Dengan girangnya Kunyit bilang, "Hayu Bang." "Ya udah nyok, cabut." Mereka berdua pergi gitu aja, meninggalkan aku di rumah Bani dengan kopi hangat dan rokok yang masih menyala. Dengan santainya kuputar lagu Kenny G dengan kaset itu di Walkman-nya Bani. Dan sedikit kubaca buku Khalil Gibran favoritku yang berjudul Sayap-Sayap Patah. Didukung cuaca indah bertabur bintang maksudnya, di langit dan bulan yang terang, sekali lagi namun sedikit mencekam dengan adanya kehilangan 3 orang malam itu. 20 menit kemudian datanglah si Kunyit dengan sedikit menggerutu juga ngomel-ngomel. "Suwek Bang Bani, ngerjain gua Bang." Aku melongo heran dan bingung sejari-jarinya. "Ngapa sih lu dek datang ngedumel-dumel? Kemarin si Bani beli bakso pulang-pulang sama juga ngadet-ngadet kayak elu. Kenapa sih emang?" "Pan gua seneng aja kalau makan bakso." Ini bukan makan bakso Bang, tapi makan apes. Tadi pas turunan di belokan rumahnya Pak RT, gua di stop sama Bang Bani. Terus bahu gue di stop, gue kira mau ngapain. Bang Bani nutupin mata gue bentaran. Nah, pas gue nyampe itu tempat, sedah, tiba-tiba gue lihat ada sosok makhluk tinggi gede hitam, matanya merah, ada tanduknya Bang. Terus kayak menggeram marah, natapin gue di situ. Kagak bisa lari gue Bang, kayak nancep di tanah lihat begituan. Itu Mbah Uus, tuh Mbah Wowo, ngeri lihatnya. Nawas gue kayak sesak juga. Nah, dalam sekejap mata juga, gue lihat juga banyak orang lagi pada makan di situ dengan nikmatnya. Cuma tiap beberapa detik atau 2 menit, mangkoknya itu diludahin pocong Bang. Menjijikkan. Terus gue ditepak lagi sama Bang Bani. Saat itu juga gue sadar. Pas gue ditepak itu Bang Bani bilang, "Kabur dek," katanya. Gue ditinggalin Bang Bani lari kayak balapan. "Suwek lu Bang," sambil mendorong pundak Bani. "Ya elah dek, makanya jangan jail mulu ke gua jailin balik kan," dengan senyum puas Bani. Udah suwek lu Ban, si Kunyit dijailin begituan. Kasian no, nyampe keringetan." Dengan rasa kasihan itu pun gak cuma-cuma Bani mengajarkan hal-hal baik. Saat itu juga Bani langsung kasih coklat Silver Queen atas isengnya kepada Kunyit.
Kunyit sih langsung senyum, terus ketawa lagi deh. Nah, sekarang mendingan ngikut orang-orang kampung yuk dek, nyariin ketiga orang yang hilang, ajak Bani. Gak mau ah, terlalu jahil lagi, liatin demit-demit yang lain. Gak sekarang mah dek, mendingan nyari pahala, kali aja ketemu nih malam. Kasian keluarganya, udah ngarep-ngarep pengen diketemuin. Ayo buruan, mumpung tadi udah pada kumpul di rumah Pak RT yang tadi kita lewatin. Ya udah, ayo dah. Ayo ngikut bang, ajak Kunyit kepadaku. Kagak dah, gue di kamar Bang Bani aja. Lagian Mak Bani nyuruh motongin sayur buat jualan pecel besok pagi. Ah, alasan lu bang, ejek Kunyit. Bilang aja takut, ledeknya. Saat itu di rumah Pak RT, alhamdulillah masih banyak orang yang sedang berkumpul dan tetap mau melanjutkan berkeliling mencari ketiga orang yang hilang itu. Setelah sedikit mendapatkan informasi tentang ciri-ciri ketiga orang itu, kemudian semua orang bersiap untuk kembali berkeliling. Kunyit dan Bani hanya mengikuti iring-iringan ini saja, tanpa membawa apa-apa kecuali ibu-ibu dan bapak-bapak. Terlihat ibu-ibu yang berwajah sembab seperti habis menangis. Mungkin itu adalah orang tuanya, karena ketiga pemuda ini dari kampung sebelah. Terdengar dari bapak-bapak yang sedang berbincang dengan bapak-bapak yang lain. Tadi sih Pak Ustadz menyuruh kita tetap berkeliling Pak, untuk memudahkan sukmanya kembali dan cepat menemukan jalan kembali ke alam kita. Kasian ya, sudah 3 hari juga mereka tidak kembali. Betul Pak. Apa benar kata Pak Ustadz tadi Pak, jika ketiga orang ini dibawa ke alam sosok wanita itu? Saya juga kurang paham Pak kalau hal seperti ini di luar pikiran saya. Katanya wanita ini juga seperti ada dendam kepada pemuda-pemuda yang berpikiran kotor. Katanya sosok wanita ini mencari pemuda-pemuda karena sosok wanita ini dibunuh oleh kekasihnya. Wallahu alam Pak. Yang saya tahu ini bukan sosok wanita korban itu Pak. Ini jin. Jin itu sangat pintar mengelabui setiap manusia yang kurang imannya. Penuh tipu daya Pak. Yang pasti kita berusaha saja mencarinya. Tidak mungkin jauh-jauh dari sini. Begitu kata Pak Ustadz juga. 3 kali putaran, akhirnya semua orang ke rumah Pak RT tanpa hasil apa-apa. Dan sedikit berpikir, apa benar apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz bahwa ketiga orang itu diumpetin? Makanya kita tetap harus berkeliling dan membunyikan suara-suara. Namun di hari ketiga ini, semua orang hanya mendengus lelah saja. Setelah mereka berkumpul di rumah Pak RT itu, Kunyit dan Bani pun ikut duduk dan sedikit di samping rumah Pak RT. Kemudian Bani tiba-tiba berdiri, lalu sedikit melipir ke arah pohon mangga yang berada di sana, lalu duduk terdiam. Menurut sudut pandang Bani, dia mendengar seseorang tanpa wujud yang berbicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istighfarlah lebih dahulu 3 kali. Lalu Bani pun beristighfar 3 kali. Bawalah sedikit garam dan daun bidara 7 lembar. Bacakanlah garam itu ayat kursi 7 kali. Lalu berjalanlah kamu ke arah utara, dekat bangunan rumah kosong yang berada di dekat sungai itu. Bani lalu bilang ke Kunyit, Dek, yuk ngikut. Kemana bang? Ke sungai. Setibanya mereka di sebuah bangunan yang tidak terpakai dan sudah lama kosong yang berada di dekat sungai itu, berbekal senter, Kunyit dan Bani melangkah pergi ke sana. Tadi ada yang ngomong ke kuping gua dek, disuruh kemari. Kayaknya sosok itu ada di sini. Yang bener bang. Oh dek, sembari melangkah masuk ke belahan bekas pagar tembok yang berlumut dan retak-retak. Assalamualaikum, ucap Bani perlahan dan pasti juga mendehemkan suara beratnya. Lalu mereka lihat sekeliling yang ada di sana. Keadaannya pengap dan panas, menjadikan perasaan mistis dan terasa bulu kuduk merinding. Tidak lama, terdengar suara seperti seorang wanita sedang menangis. Bani pun memperjelas pendengarannya. Dan ya, seperti tangisan seorang wanita, namun sedikit samar. Lalu terdengar kembali seperti suara. Bani menghentikan langkah kakinya. Dia memastikan kembali apa suara itu. Lalu seketika, tercium seperti bau melati, juga seperti aroma ubi bakar, tapi sangat bau. Eswe, lo kentut ya bang? Sungut Kunyit yang ada di belakang Bani. Dikit dek, balas Bani. Buset dah, bau lu bang. Badan lu juga bau belerang nih. Belum mandi lu ya bang? Gerutu Kunyit kesal. Kalau gua mandi dulu tadi, ilmu gua rontok dek, celoteh Bani. Tiba-tiba
berawal dari samar-samar seperti asap putih, lalu menggumpal seperti sebuah wujud, dan sekejap mata saja berubah menjadi sosok wanita berbaju merah, sedang seperti jongkok dengan rambut yang menutupi wajahnya, dan dia sedang menangis. "Bang, apaan itu?" "Udah, diem ngapa? Jangan lari." Bani pun hanya dia menatap sosok itu. Dia mengangguk-angguk lalu geleng-geleng. "Lu lagi dugem, Bang? Pakai manggut-manggut segala, terus geleng-geleng segala lagi." Bani hanya diam saja. Dalam batin, Bani mencoba berkomunikasi dengan sosok wanita tersebut. "Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum." Sampai 3 kali Bani mengucapkan salam, tapi tidak dijawabnya. "Kamu siapa? Apa mau kamu? Kenapa kamu membawa 3 orang itu?" Sosok itu hanya tersenyum sinis, tidak menjawab pertanyaan Bani. "Sekali lagi saya tanya, di mana ketiga orang itu? Kasihan keluarganya mencari mereka. Kamu tega membawa mereka ke alam kamu?" Sosok itu sedikit menaikkan wajahnya dan seperti menggeram marah. "Kalau kamu gak ngasih tahu di mana ketiga orang itu, gua lempar nih pakai garam." Di sini kunyit melihat Bani berbicara sendiri. Ya, dan sosok itu hanya diam saja. "Ada-ada aja lu, Bang. Demi dikasih garam, mau lajak ngerujak apa? Sekalian aja cabenya, tadi kita petik dulu," batinnya. "Kalian manusia yang penuh dosa, berpikir bahwa kalian sempurna, menganggap bahwa kaum kamilah yang bersalah," katanya dengan nada marah. "Pikiran ketiga orang itu kotor, makanya aku bawa ke alamku." Kemudian tertawa dengan tawa khas kuntilanak. "Kamu memang salah. Kenapa kamu rayu ketiga orang itu untuk mengikuti apa kata kamu? Itu salah kamu, menghasut, menipu, dan memperdaya manusia-manusia lemah dengan caramu." "Ketiga orang itu memang berpikiran kotor, mesum, dan saya suka itu. Karena itu saya menghasut. Saya memang dendam dengan setiap laki-laki yang kotor dan mesum pikirannya. Dulu saya diperkosa dan dibunuh oleh laki-laki yang seperti itu." "Itu bukan hakmu. Itu hak Gusti Allah untuk membalas. Kalau kamu gak ngasih tahu di mana ketiga orang itu, terpaksa nih aku lempar nih garam." Lalu dilemparkanlah sedikit garam kepada sosok itu. "Saya janji bakal doain kamu setelah ini." Sosok itu pun berteriak kepanasan. "Carilah di tempat yang rimbun, atau setiap tembok-tembok, atau dekat sungai." Selesai Bani berkomunikasi dengan sosok itu, perlahan dia dan kunyit mau balik arah. Tiba-tiba sosok itu berbicara lagi. "Aku akan ikut kamu." "Weh, suwek lu. Lu kira gue mau ke mall jalan-jalan? Ngikut-ngikut aja. Udah, lu di sini aja. Oke, cantik." Sambil menarik tangan kunyit. "Ayo dek, cabut." Saat itu kalau tidak salah, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Bani dan kunyit pun tiba lagi di rumah Pak RT. Tiba-tiba Bani dan kunyit dihampiri oleh seorang ustadz yang berada di rumah itu. "Duduk di sini Kasep, gelis," ucap Pak Ustadz dengan senyum yang teduh. Kunyit dan Bani pun segera duduk menyalami tangan Pak Ustadz dengan tangan kidalnya. Bani memang bertangan kidal ya teman-teman. Setelah dekat Pak Ustadz dan disodorkannya air putih ke Bani serta kunyit. "Bang, kok saling pakai tangan kidal sih?" Kunyit bertanya. "Oh iya lupa dek." Langsung Bani mengganti dengan tangan kanannya. Pusat kepala lu 2 biji sih bang," kata orang Badung. Kunyit buru-buru menenggak air putih yang diberikan oleh Pak Ustadz karena capek. Sedangkan Bani mencari-cari yang lain. Karena si astronot yang satu ini gak minum air putih ya. Dilihatnya termos, juga teh bubuk, dan juga kopi bubuk di sebuah meja. Bani langsung berdiri dan membuat kopi. Bani lalu bilang, "Saya ngopi aja Pak Ustadz." Sambil cengengesan juga mencomot pisang goreng yang ada di piring yang ada di atas meja. Pak Ustadz hanya tersenyum melihat tingkah Bani sambil geleng kepala saja. "Bagaimana? Sudah mendingan belum kalian? Udah ketemu sama si cantik ya?" Bani dan kunyit mendengar itu hanya terdiam, memandang satu sama lain. "Kok tahu sih Pak Ustadz?" "Lalu gimana katanya?" "Saya nggak tahu Pak Ustadz.
Tuh cewek diem aja, cuma nampakin diri doang. Kalau Bang Bani sih saya nggak tahu Pak Ustadz, tahu apa enggak. Soalnya Bang Bani manggut-manggut gitu tadi, sambil nyomot potongan pisang goreng yang dikit lagi mau habis di tangan Bani. Sowek lu dek, pakai nyomot bekas gua. No, di meja banyak gorengan. Hah, bodo amat bang. Sambil berdiri dan melangkah ke meja yang ada pisang gorengnya, lalu dibawanya pisang goreng itu ke hadapan mereka. Bukan sekalian mejanya bawa kemari dek, ledek Bani. Diam lu bang, enak di pisang. Jadi gimana Ban, tadi di rumah kosong itu? Tanya Pak Ustadz. Bani terdiam sebentar, lalu menjelaskan. Jadi gini Pak Ustadz, apa benar dulu itu ada perempuan diperkosa lalu dibunuh di situ? Pak Ustadz menghela nafas mendengar pertanyaan Bani. Oh, itu ternyata. Jadi benar perkiraan saya. Seketika, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di situ mendekat dan ikut berkumpul dengan Kunyit dan Bani. Buset dah, pada kepo amat ya, gerutu Kunyit. Dulu di zaman kakek saya memang saya juga pernah mendengar cerita ini. Ada perempuan yang diperkosa dan dibunuh di situ. Tapi setahu saya kejadian itu bukan di kampung ini. Kejadiannya sore menjelang malam, ketika si gadis itu pulang mencuci pakaian di sungai di tempat itu bersama ketiga temannya. Nah, karena cucian si gadis itu ada yang ketinggalan, gadis itu pun kembali lagi untuk mengambil pakaiannya yang tertinggal seorang diri. Tapi di tengah jalan, dia bertemu dengan 3 orang pemancing. Nah, mungkin ketiga orang inilah yang memperkosa gadis tersebut. Mungkin 3 orang ini melihat gadis ini cantik dan muncul niat jahat. Dengan kejinya dia memperkosa dan membunuhnya. Mirip kejadian dengan sekarang ini. Seperti balas dendam. Konon katanya gadis itu dikubur di tanah bekas rumah kosong itu. Bani hanya menjawab, oh, tapi Kunyit tetap dengan pisang gorengnya. Jadi menurut petunjuk yang saya bisa tebak sih, ini benar diumpetin Ustadz. Yang saya bisa tebak darinya, sosok ini bilang sih ada di sebuah rimbunan pohon sekatan tembok dan dekat sungai. Itu saja Pak Ustadz petunjuknya. Pak Ustadz terdiam sejenak, lalu berdiri dan berbicara kepada semua orang untuk mengikutinya. Saat mengikutinya itu, Kunyit merasa bahunya ditepak lagi oleh Bani. Nah, pas Kunyit sadar dia merasa ditepuk Bani lagi, langsung Kunyit bilang kepada Bani, Bang, jangan dikituin lagi kenapa? Ntar gue liat demit lagi, gimana dong? Kagak dek, yang ini beda. Saat itu kurang lebih ada 10 orang yang sedang berkumpul, termasuk Kunyit dan Bani. Dimulai dengan membaca bismillah, semua pun berjalan menuju ke sebuah makam yang tidak jauh dari rumah Pak RT. Pak Ustadz mengingatkan semua orang agar beristighfar dan membaca sholawat, juga surat-surat pendek seperti ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Nas, Al-Falak, dan lain-lain. Namun setelah melewati makam dan tiba di sebuah pohon tebu yang tidak jauh dari sana, tiba-tiba ada salah seorang yang menjerit dan seperti mengerang dengan posisi jongkok, lalu tubuhnya mengejang dan berubah berposisi seperti harimau, dicakar-cakarnya tanah dan menggeram seperti kerasukan. Lalu Pak Ustadz mendekatinya dan seperti dipegang kepalanya. Lalu pemuda itu pingsan. Digotongnya pemuda itu ke rumah Pak RT lebih dahulu. Menurut cerita pemuda ketika sadar, saat dia melewati makam itu, pemuda itu melihat penampakan pocong yang sangat banyak sekali. Namun setelah melewati pohon tebu itu, tiba-tiba ada bayangan hitam yang melompat dan mengarah ke punggungnya. Lalu dia tidak sadar dan tidak ingat lagi. Sadar-sadar, dia sudah berada di rumah Pak RT lagi. Untungnya Pak Ustadz bisa sedikit mengobatinya. Ya sudah, istirahat saja, jangan kemana-mana. Di sini saja dulu, kata Pak Ustadz. Pemuda itu hanya mengiyakan saja karena seolah-olah badannya letih dan remuk setelah kerasukan itu. Orang-orang pun kemudian berlanjut lagi mencari ke sebuah perkebunan duren dan berlanjut ke perkebunan sawo yang dekat mata air. Tiba-tiba Bani punya firasat. Bani mengarahkan Pak Ustadz dan yang lain untuk menuju ke arah mata air dengan pohon bambu yang berdiri juga ada melengkung tinggi di situ. Beriring-iring semua pun mendatanginya. Astagfirullah! Tiba-tiba ada seseorang yang berteriak lalu berlari kabur meninggalkan yang tersisa. Namun Pak Ustadz dan yang lain tetap berjalan mendekat ke arah pohon bambu itu. Sekarang dengan banyaknya senter di tangan masing-masing, pandangan pun seakan lebih jelas terlihat ke depan mereka.
di belakang, juga di samping kiri dan kanan. Pak Ustadz yang berada paling depan mengarahkan lampu senternya ke berbagai arah dengan tetap melafalkan surah-surah pendek dan membaca istighfar. Tiba-tiba kunyit menjambak rambut Bani yang panjang. "Bang, itu apa?" Sambil menyorotkan lampu senternya ke arah rimbunnya pohon bambu tersebut. Aduh sakit dek, main jambak rambut orang aja lu. Mana jari lu nyolok ke hidung gua lagi, sowe lu dek. "Itu bang, kayak orang di pojokan kiri dalam pohon." Bani memicingkan pandangannya dengan melebarkan lampu senternya. Dan "Pak Ustadz!" Bani berteriak. Kemudian Pak Ustadz menoleh ke arah Bani dan menghampiri. "Coba lihat itu Pak Ustadz, benar tubuh manusia atau bukan? Takutnya cuma penglihatan saya aja," tunjuk Bani. Serentak semua beristighfar melihatnya, karena memang benar, itu adalah jasad dari salah satu pemancing. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Seketika itu juga semua mendadak berucap. Saat jasad itu dikeluarkan dari pohon bambu yang ditebas sebagiannya untuk mengambil orang itu, kulitnya sudah sedikit membiru dan pucat, juga sedikit berbau amis serta kaku, menandakan orang ini sudah meninggal dengan hanya memakai celana pendek saja tanpa memakai baju. Lekas jasadnya dibawa ke rumah Pak RT dan setelah dikabari keluarganya lalu langsung dibawa pulang. 2 jam berlalu setelah ditemukannya jasad di pohon bambu. Bani melepas lelah dengan segelas kopi lagi dibarengi bubur ketan hitam panas yang tersedia. Terlihat jarum jam pendek mengarah di nomor 2 dan yang panjang ke nomor 12. Lalu terdengar bunyi berdentang di rumah Pak RT. Gelisah bercampur resah bergulir di pikiran dan wajah Pak Ustadz, seperti seseorang yang sedang berpikir keras. Lalu Pak Ustadz berbicara ke semua orang. "Kita harus buru-buru bapak-bapak, ibu-ibu, karena jika kedua orang ini tidak ditemukan sampai kumandang azan subuh, maka pencarian kita berakhir, karena bisa dipastikan mereka akan hilang bersama jasad mereka." Semua pun langsung merasa kacau dan berbicara satu sama lain. Suasana riuh seketika. Saat itu pula suara tanpa wujud itu kembali terdengar oleh Bani. "Berjalanlah ke timur. Jika nanti melihat satu bunga putih, berhentilah, rasakan dan lihatlah nanti." Namun di sini si kunyit ternyata mendengar juga suara dari seseorang tanpa wujud ini. Kunyit lalu menengok ke arah Bani, begitupun juga Bani menengok ke arah kunyit alias saling tengok. Keduanya lalu mengangguk. Kemudian Bani berpura-pura pamit pulang sebentar kepada Pak Ustadz dan semua orang dengan alasan perutnya sakit. "Saya pulang dulu sebentar Pak Ustadz, perut saya mules. Ini gara-gara kopi sama bubur ketan hitam sih. Kalau kopi sih tadi saya aduk-aduk sama gula Pak Ustadz. Cuman tadi bubur ketan hitamnya saya lupa kasih santannya. Tadi saya seruput santannya aja. Terus saya lompat-lompat deh di tempat biar keaduk dalam perut. Hehe," kata Bani sembari ngeloyor pergi. "Ayo dek, cepat buruan ngapa?" Belum sempat adik kunyit mencomot lagi pisang goreng, malah ditarik Bani. Buset dah. Setelah kepergian Bani, Pak Ustadz dan orang-orang tetap dengan perbincangan mereka tentang ditemukannya jasad salah satu pemancing yang ditemukan secara tragis. 15 menit kemudian terdengar teriakan yang keras dan jeritan seperti ketakutan di tempat Pak Ustadz berada. Belum juga pergi untuk melangkah dengan semuanya, tiba-tiba nampak Bani dan kunyit berjalan sedikit berlari dengan nafas ngos-ngosan, juga belum bisa ngomong. "Ada apaan Ban?" sahut Pak RT. "Anu Pak RT, anu, copot Pak RT." "Anu siapa yang copot?" "Gigi copot Pak RT," dengan terbata-bata karena capek. "Sendal saya copot Pak RT. Tadi pas saya ngibrit lari lagi ke sini." "Anu Pak RT, saya lihat orang Pak, tapi giginya copot." Semua kebingungan atas penjelasan Bani. 5 menit kemudian, ketika keadaan sudah kondusif, Bani dan kunyit bercerita. "Tadi saya berbohong Pak RT, Pak Ustadz dan semuanya kalau saya mules. Tadi saya dikasih tahu kalau saya disuruh jalan ke situ." "Ke situ kemana?" potong Pak Ustadz. "Ke deket gang rumahnya Emak Ningsi itu Pak RT, Pak Ustadz," kata Bani. "Nah, tadi sih yang bilang ntar saya disuruh cari bunga warna putih. Yang ternyata saya sadar, ternyata memang Emak Ningsi kan punya pohon-pohonan berbunga.
Nah, Emak Ningsih ini kan bertetangga dekat dengan Emak Arum. Nah, di antara sekat kedua rumah emak itu, saya lihat ada tubuh orang, Pak Ustadz, Pak RT. Bani menjelaskan sambil malu karena berbohong. Dengan tanpa aba-aba, semuanya pun kembali ke tempat yang sudah Bani jelaskan. Ketika sampai di tempat itu, tidak mengerti bagaimana dijelaskannya dan seperti bagaimana ceritanya, serta bagaimana caranya, sesosok tubuh manusia bisa berada di tengah-tengah sekatan tembok yang jaraknya hanya 1 jengkal saja, atau mungkin kurang. Jasad orang itu berada di antara tembok yang jaraknya hanya 1 jengkal. Dan benar apa yang dikatakan Bani, giginya ada yang copot. Setelah diperiksa kembali, ternyata benar, dia sudah tidak bernafas alias sudah meninggal. Setelah meminta izin kepada kedua pemilik rumah, yaitu Emak Ningsih dan Emak Arum, lalu diboboknya tembok itu dan dikeluarkan jasad orang tersebut, dan mereka pun membawa kembali ke rumah Pak RT lagi. Setelah itu langsung juga dikabari kepada keluarganya dan diceritakan dengan apa adanya. Keluarganya pun mengerti, lalu berterima kasih berulang-ulang kepada semua orang yang telah mencarinya. Waktu sudah menunjukkan jam 3:30 yang sebentar lagi subuh akan datang. Sekali lagi, Bani menyeduh kopi hitamnya, berkumpul lagi dengan orang-orang yang ada di sana. Gak apa-apa Ban, kamu tadi berbohong, itu buat kebaikan saja. Karena jika hal ini diceritakan lebih dulu, mungkin orang-orang gak akan percaya akan bisikan itu. Mungkin aja orang akan bilang kamu itu gila dan aneh, kata Pak Ustadz. Awalnya saya juga gak percaya dengan bisikan itu Pak Ustadz. Makanya saya bohong sedikit, biar saya dulu yang membuktikannya. Gak taunya bener. Syukuri aja Ban, intinya untuk menolong orang itu kan pahala juga. Iya Pak Ustadz, kata Bani sambil menyeruput kopi dan menghisap rokoknya. Nah, tinggal 1 orang lagi nih Ban yang belum ketemu. Apa bisikan itu gak terdengar lagi Ban? Sahut Pak Ustadz. Gak ada Pak Ustadz, cuman firasat Bani hanya 2 orang ini saja. Nah yang satu itu kayaknya masih di dunia ini, sudah balik ke raganya. Dari perbincangan dan obrolan itu, tidak terasa azan subuh terdengar di musola. Lalu semua pun melangkahkan kaki menuju ke musola, karena mereka pikir pencarian telah berakhir. Saat Bani dan yang lain menuju ke musola, tiba-tiba seseorang berteriak, "Bapak-bapak, itu tolong, ada orang dekat sungai." Lalu dengan cepat mereka semua yang ada di sana langsung menuju ke arah sungai. Ternyata ketika sampai di sungai, orang itu sudah ditandu dan digotong ke rumah Pak RT. Tiba-tiba kunyit menghampiri Bani sambil berbisik pelan, "Gua kira itu gedebok pisang bang, taunya orang. Awalnya sih gua kira udah meninggal bang, taunya masih hidup. Cuman gak lama setelah dia ngomong, dia kembali pingsan, ternyata meninggal bang." Wallahu alam dek, mungkin itu pesan terakhirnya. Emang ngomong apaan dek orang itu? Tadi jam 5:30 gua pan disuruh emak ambil air ke mata air yang deket sungai itu bang. Nah pas gua lagi nungguin tuh air diisi ke dalam jerigen, gua celingkukan aja ke depan, ke kiri, ke kanan. Nah pas gua ngelirik ke kanan, samar-samar, terus nyata kok ada gedebok pisang. Tapi ketika dilihat-lihat, kok ada tangannya bang. Pas ditegesin, emang beneran orang bang. Gua samperin aja tuh orang, sempet gua bangunin. Melek bang. Nah orang itu sempat ngomong, "Tolongin bilangin ke orang tua saya, maafin saya. Terus tolong pindahin kuburan sosok wanita korban itu ke tempat yang layak." Abis itu dia pingsan bang, ternyata meninggal. Nah gue buru-buru pulang terus ngomong ke emak, rame sekampung pada kesini. "Ya yang penting ketemu dek," kata Bani. "Iya bang. Tapi ngomong-ngomong, muka lu kok demek bang?" "Alah muka lu juga kayak C minor," kata Bani menimpali candaan si kunyit. Begitu banyak misteri yang belum terpecahkan dalam kisah ini. Segitu aja dulu ya cerita dari gua Dels, dan sedikit mengingatkan dari Tiwi alias adik kunyit saat kemarin dikorek lagi cerita ini. Cerita ini gak ada sedikit pun maksud untuk menghina jika ada kesamaan atau kemiripan karakter atau juga yang mengalami langsung. Mohon maaf sebesar-besarnya sekali lagi. Anggap saja ini hiburan atau untuk diambil hikmahnya saja. Salam buat semuanya, semoga tetap sehat. Dan jangan lupa sholat 5 waktunya ya, dimanapun kalian berada. Dan sekali lagi, ini pesan dan ucapan ayahku sebelum meninggal, dan mungkin pesan juga buat kalian. Ingat sholat, jangan tinggalkan sholat. Dah, itu aja.
Gue Del bersama kunyit yang sedang bermimpi jadi tukang astronot pamit di sini. Ketemu di cerita yang lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kisah alam lelembut kali ini. Semoga bisa menghibur dan dapat kita ambil pelajaran. Terima kasih untuk dua bandel, yaitu Bang Bani dan Bang Del. Kita tunggu cerita selanjutnya. Terima kasih juga untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.